sih di catatan saya, sambil nunggu yang lain saya mulai aja ya, karena memang saya pun juga ada kegiatan. Kalau nanti suara saya agak tidak kedengaran, tolong dikasih tahu. Iya, Bu. Ya, jadi hari ini kita melanjutkan materi di informasi kesehatan, yaitu hari ini bicara tentang riset kesehatan dasar atau yang disebut dengan Riskesdas 2018. Jadi dipakai tahun 2018 ini karena memang ini terakhir dilaksanakannya Riskesdas. Sampai sekarang belum ada, kemungkinan besar mungkin 5 tahun sekali. Nah, itu bisa jadi tahun 2023 baru akan Riskesdas lagi. Latar belakang diadakannya riset kesehatan ini yaitu adanya visi rencana pembangunan jangka nasional yaitu di tahun 2000 pembangunan, salah satunya yaitu misi pembangunan kesehatan, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, ini latar belakang dari Riskesdas itu. Nah, latar belakang selanjutnya yaitu ini Riskesdas itu merupakan salah satu strategi dari Kemenkes RI untuk mencapai visi dan misi tadi. Nah, untuk mencapai visi misi tadi diperlukan data kesehatan berkala nasional yang berbasis fasilitas maupun komunitas yang dikumpulkan secara berkesinambungan dan dapat dipercaya. Nah, ini ada di Sistem Kesehatan Nasional di peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2012. Nah, di sini Badan Penelitian Kesehatan di Kemenkes ini yang akan melaksanakan riset kesehatan dasar ini. Ya, jadi kalau nanti ada pertanyaan peraturan apa yang mendasari dari Riskesdas ini, yaitu SKN PP nomor 72 tahun 2012. Dasarnya itu semua yang dipakai. Nah, jadi tadi di atas udah kita lihat latar belakangnya. Kemudian ini kita jabarkan sedikit. Nggak apa-apa kan saya pakai sini sebentar. Jadi di sini Riskesdas ini merupakan riset kesehatan yang berbasis komunitas yang dirancang berskala nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota dan dilaksanakan secara berkala. Jadi Riskesdas ini sebenarnya urutannya itu yang dari paling bawah dulu. Jadi dari tingkat kabupaten atau kota. Setelah dapat data dari kabupaten kota, dikumpulkan naik dia tingkat provinsi. Dari provinsi dikumpulkan dari 34 provinsi, baru dia naik secara nasional. Nah, ini dilakukan secara berkala, tujuannya yaitu untuk melakukan evaluasi pencapaian program kesehatan. Yang kedua, untuk membuat perencanaannya itu sendiri. Jadi setelah dapat data dari kota, provinsi, nasional, data itu dikumpulkan, dievaluasi. Nah, dari hasil evaluasi itu baru dibikin perencanaannya seperti apa. Nah, pelaksanaan yang secara berkala itu pernah dilakukan Riskesdas ini tahun 2007, 2010, dan 2013. Dan hasil Riskesdas telah banyak dimanfaatkan untuk tujuan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan kesehatan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten kota. Nah, itu apa yang disebut dengan Riskesdas. Nah, indikatornya itu apa aja? Sama kayak tadi kemarin, semuanya itu pakai indikator. Jadi memang di dunia kesehatan itu
Sebenarnya sih tidak di dunia kesehatan aja, di semua pihak itu harus ada indikatornya. Jadi kita tahu sudah sampai mana pekerjaan kita, sudah baik atau belum. Nah, itu dipakai indikator. Jadi indikator kesehatannya yaitu meliputi pertama, status kesehatan, yaitu penyebab kematian, angka kesakitannya, angka kecelakaan, angka disabilitas, status gizi, dan lain-lain. Yang kedua, kesehatan lingkungan. Yang ketiga, konsumsi gizi rumah tangga. Yang keempat, pengetahuan sikap perilaku kesehatan. Jadi ini ditanya sikap masyarakat itu seperti apa, yaitu tentang flu burung, kemudian kehigienisannya seperti apa, kemudian perilakunya terhadap HIV/AIDS, penggunaan tembakau, minum alkohol, aktivitas fisik, dan perilaku konsumsi makanan. Nah, yang indikator terakhir yaitu bagaimana pelayanan kesehatannya. Akses ke tempat kesehatan seperti apa? Cakupannya udah masuk belum? Mutunya seperti apa? Ada alat tapi nggak bisa dipakai, percuma aja kan kayak gitu. Ada bahan tapi expire, nah itu berarti mutunya nggak bagus. Dan yang terakhir yaitu adanya pembiayaan kesehatan. Kalau dulu sih asuransi itu tergantung sama individu masing-masing. Kalau duit banyak asuransinya mungkin dia yang bagus. Kalau sekarang kita punya satu asuransi kesehatan nasional yang kita sebut dengan BPJS. Nah, itu indikator kesehatannya. Nah, ini tadi indikator di Riskesdas 2007. Sedangkan indikator di Riskesdas 2013 ini tambah banyak. Mungkin hasil dari Riskesdas 2007 tadi menemukan banyak masalah yang ada. Sehingga pas ada Riskesdas 2013 indikatornya ditambah. Yaitu pertama hampir sih kurang lebihnya itu mirip dengan yang pertama, ini agak dilebarkan aja, agak dipanjangkan sama mereka. Jadi indikatornya pertama yaitu akses dan pelayanan kesehatan, dua farmasi dan pelayanan kesehatan tradisional, ketiga kesehatan lingkungan, keempat pemukiman dan ekonomi, kelima penyakit menular, keenam penyakit tidak menular, ketujuh cedera, kedelapan gigi dan mulut, kesembilan disabilitas, ke-10 kesehatan jiwa, ke-11 pengetahuan sikap dan perilaku, ke-12 pembiayaan kesehatan, ke-13 kesehatan reproduksi, ke-14 kesehatan anak, ke-15 pengukuran antrometri. Antrometri itu tubuh manusia. Jadi berat badan, tinggi badan dan lain-lain. Kemudian tekanan darah, ke-16 pemeriksaan indera dan telinga, ke-17 pemeriksaan status gizi permanen, bukan gigi ini karena gigi dan mulut sudah di atas, ke-8 pengambilan spesimen darah, urin, garam dan air rumah tangga. Nah, ini Riskesdas tahun 2013. Nah, sedangkan Riskesdas tahun 2018 indikatornya itu diperkecil lagi, tidak diperkecil dari Riskesdas tahun 2013 itu banyak yang dijadikan satu. Mungkin lebih mempermudah ya. Jadi nanti pembagiannya itu tidak terlalu banyak seperti yang Riskesdas sebelumnya. Ya, jadi indikatornya yaitu pertama morbiditas tetap kematian, yaitu kematian dari penyakit tidak menular dan penyakit menular. Yang kedua, disabilitas. Yang ketiga, cedera. Keempat, kesehatan lingkungan, yaitu higienisnya, sanitasi, jamban air, dan perumahan. Kelima, pengetahuan dan sikap terhadap HIV. Kemudian selanjutnya perilaku kesehatan, yaitu pencarian bagaimana masyarakat itu mencari pengobatannya, kemudian penggunaan tembakau, minum alkohol, aktivitas fisik, perilaku konsumsi makanan yang beresiko. Kemudian selanjutnya berbagai aspek mengenai layanan kesehatan, status gizi,
status kesehatan gigi dan mulut. Nah, itu indikator di Riskesdas 2018. Nah, apa manfaat Riskesdas ini? Karena tadi data yang diambil itu ada dari 3 tempat, yaitu pusat atau dari kabupaten kota, kemudian provinsi, kemudian nasional. Manfaatnya pun dibagi atas 3 itu bagi pemegang program. Kalau pusat udah jelas untuk evaluasi capaian program yang akan dijalankan, yang seperti tadi saya jelaskan. Jadi dari pengumpulan data tadi kita lihat hasilnya seperti apa, kemudian dievaluasi. Kemudian sebagai informasi dasar dalam menyusun kebijakan strategis. Yang ketiga, menyusun perencanaan dan target capaian berbasis data. Nah, manfaat bagi provinsi dan kabupaten kota ini hampir sama. Jadi kalau provinsi, informasi dasar dalam menyusun kebijakan di tingkat provinsi atau kota, kemudian dasar evaluasi dan pengembangan programnya di tingkat provinsi dan tingkat kota, kemudian yang terakhir menyusun perencanaan dan target capaian berbasis data di tingkat provinsi dan tingkat kota. Ya, jadi bedanya itu hanya manfaat itu di pusat. Karena pusat mengakumulasi semuanya, mengambil kesimpulan dari semuanya. Ya, nanti dari pusat baru dibagi-bagi lagi. Evaluasi untuk provinsi seperti apa, evaluasi untuk kota seperti apa. Informasi dasar juga seperti itu. Menyusun perencanaan juga seperti itu. Nah, ini manfaat bagi pemegang program. Sedangkan bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, nah itu manfaatnya yaitu pertama sebagai dasar penyusun indeks pembangunan kesehatan masyarakat. Jadi di Litbang ini dia lihat hasilnya tadi Riskesdas itu apa data-datanya. Jadi nanti dipakai untuk penyusunan indeks pembangunan kesehatan masyarakat. Bagaimana indeksnya di Indonesia? Bagaimana indeksnya di Provinsi Jawa Barat? Bagaimana indeksnya di Kota Depok? Nah, itu. Nah, manfaat yang kedua bagi Litbang tadi yaitu sebagai dasar penentuan masalah yang akan diteliti lebih mendalam. Nah, manfaat yang ketiga yaitu manfaat bagi akademis atau institusi pendidikan, yaitu mendukung penghasilan sumber daya kesehatan melalui pemanfaatan data oleh institusi pendidikan. Nah, ini adalah manfaat Riskesdas 2018 bagi pemangku program tadi, bagi Litbang, dan bagi institusi pendidikan. Nah, di sini ada yang namanya luaran penelitian, karena Riskesdas kan riset kesehatan dasar. Jadi, dia melakukan satu penelitian, dan biasanya kalau penelitian itu ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi atau mendukung daripada penelitian itu tersendiri. Nah, luaran penelitiannya itu adalah tersedianya data kesehatan berdasarkan karakteristik masyarakat sebagai berikut. Yang pertama yaitu status kesehatannya seperti apa. Prevalensi penyakit menularnya, penyakit tidak menular, penyakit jiwa, cacat bawaan, cedera, status disabilitas gigi mulut, kesehatan reproduksi, kesehatan bayi dan balita, status gizi, hematologi, dan kimia darah. Nah, itu status kesehatan. Nanti kalau kalian memang nanti melakukan penelitian ini, melakukan riset ini, hal-hal yang seperti ini harus ada di tempat pertanyaan kalian, di G-form-nya kalian. Ya. Nah, yang kedua, pengetahuan dan perilaku kesehatan. Kalau tadi status kesehatannya, gimana prevalensi penyakit menular? Banyak enggak? Berapa dari RT situ yang kena penyakit menular, penyakit tidak menular, disabilitas, itu nanti ditanya.
Kayak kalian bikin skripsi, kalau misalnya ada hubungan atau tidak segala macam, nah ini dibagi-bagi seperti ini. Yang pertama status kesehatannya, yang kedua pengetahuan dan perilaku kesehatan, yaitu pengetahuan komprehensif dan stigma HIV/AIDS, kemudian perilaku higienis, penggunaan tembakau, alkohol, frekuensi makanan-makanan yang berisiko, aktivitas fisik, konsumsi buah sayur, perilaku penggunaan obat-obatan, dan penggunaan tembakau dan minuman beralkohol. Yang ketiga, karakteristiknya yaitu status sanitasi lingkungan perumahan. Yang keempat, yaitu adanya upaya pelayanan kesehatan yang seperti di luar tadi, ya ini, akses dan pelayanan kesehatannya, kemudian cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nah, ini adalah luaran penelitiannya. Nah, kalau tadi di depan ada manfaat, sekarang ini adalah tujuannya. Tujuan Riskesdas. Secara umum, tujuannya yaitu untuk menyediakan informasi derajat kesehatan yang telah dicapai selama kurun waktu 5 tahun terakhir dan besaran masalah faktor risiko terkait derajat kesehatan yang diukur sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia. Nah, ini tadi. Jadi, data-data yang kalian dapat itu nanti dijadikan satu informasi. Nah, satu informasi inilah yang nanti dibuat untuk kebijakannya. Seperti apa? Nah, itu tujuan secara umum. Tujuan khususnya ya menyediakan informasi terkait indikator morbiditas, disabilitas, status gizi yang dicapai dari hasil pelaksanaan program selama kurun waktu 5 tahun terakhir pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Kemudian menyediakan informasi besaran masalah berdasarkan faktor risiko dari indikator morbiditas, disabilitas, status gizi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Dan yang terakhir yaitu memberikan gambaran permasalahan morbiditas dan lain-lainnya tadi. Jadi secara khusus tujuan Riskesdas itu kesimpulannya hanya satu, menyediakan informasi terkait indikator-indikatornya. Yang kedua, menyediakan informasi besaran masalahnya. Dan yang ketiga, memberikan gambaran permasalahannya. Nah, ini dari secara khusus ini nanti baru dia ke umum untuk dijadikan satu kebijakan. Ya, itu tujuan Riskesdas. Nah, ini kerangka konsepnya. Jadi kalau kalian nanti bikin skripsi harus ada kerangka konsep dan kerangka teorinya. Nah, ini adalah kerangka konsep dari Riskesdas 2018. Ini di hasil kerangka konsep ini dikembangkan dari kerangka teorinya H.L. Bloom. Jadi di sini kita lihat ada 4 faktor kanan kiri atas bawah yang mendukung status kesehatan. Jadi ada pelayanan kesehatan, ada lingkungannya, ada perilakunya, dan ada keturunannya. Nah, 4 hal ini tadi yang mendukung status kesehatan di masyarakat seperti apa. Nah, ini kerangka konsepnya. Nanti kerangka konsep ini tinggal dikembangkan aja. Oke, itu yang terakhir. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Lain. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya kah? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Udah paham semua ya?
screenshot dulu. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti materi ini saya kirimkan ke Amir ya. Untuk minggu depan Amir, kita seperti kemarin aja ya, hari Selasa siang ya, kayak gitu. Jadi semuanya beres hari Selasa, infocus kayak gitu. Nggak bolak-balik lagi cuma kesana kesininya, ya. Ya Bu, siap Bu. Oke. Tidak ada yang bertanya nih. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan materi hari ini. Kita ketemu minggu depan. Nanti ada apa-apanya saya WA ke Amir ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.